Halo, salam jumpa seluruh pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Reza Ramadhansyah dapat menjumpai Anda semua dalam program Siaran Pendidikan Interaktif Bedah Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional. Dan hari ini kita akan membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya untuk teman-teman di Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian di sini, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang akan bersama kita membahas materi pada hari ini, yaitu Ibu Eti Kuswandarini dari SMP Negeri 11 Depok. Langsung saja kita sapa Ibu Eti. Halo Ibu Eti, apa kabar? Kabar baik. Gimana Ibu? Sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, hari ini kita Kalisa? Baik, alhamdulillah. Ibu, hari ini kita membahas pelajaran Bahasa Indonesia. Iya. Mungkin Ibu ada sedikit gambaran apa yang kita bahas pada hari ini? Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba nanti membahas untuk pantun, kemudian puisi, naskah drama, dan juga selain itu teks pidato. Oke, terima kasih Bu Eti. Ya, itu dia tadi sedikit gambaran dari Bu Eti mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dan memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukannya melalui layanan bebas pulsa kami di nomor 0800 140 3046 atau dapat juga melalui SMS di nomor 0852 83 86 8667. Atau teman-teman dapat mengunjungi Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan bagi teman-teman yang tidak dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui televisi, teman-teman dapat menyaksikannya melalui live streaming dan juga mendapatkan soal-soal dengan mengakses video on demand di tva.kemdikbud.go.id. Ya, teman-teman sekalian, kita akan segera memulai pembahasan pada hari ini, tetapi kita akan mengawalinya dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Silakan. Puisi peninggalan sastra Melayu lama. Puisi lama terdiri atas puisi asli dan puisi pengaruh asing. Salah satu contoh puisi lama yang merupakan peninggalan masyarakat Melayu adalah pantun. Bentuk puisi lama yang merupakan pengaruh asing adalah syair. Jadi, pantun benar-benar warisan asli bangsa kita ya, Bu? Benar sekali. Kalau cara membacanya, bagaimana, Bu? Apakah membaca puisi sama dengan membaca pantun? Tentu saja ada perbedaan. Tapi yang harus kalian ingat, saat membaca pantun dan puisi, kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mencermati pantun, lalu membaca sambil menyanyikan. Kedua, mencermati puisi, lalu membacanya dengan penuh penghayatan. Sekarang saya baru mengerti bahwa pantun dan puisi itu ternyata berbeda. Ya, itu dia tadi tayangan sudah kita saksikan secara bersama-sama. Dan langsung saja kita bertanya kepada Ibu Eti, apa kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini. Ibu, tadi kita melihat ada tayangan sedikit percakapan Ibu ya. Itu tentang pantun dan kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini seperti apa? Baik, bahwa pantun itu merupakan asli karya sastra yang berasal dari Indonesia tanpa adanya percampuran dengan budaya lain. Berbeda dengan syair, sama-sama berupa karya sastra lama, tetapi kalau pantun itu asli Indonesia, sedangkan syair bukan. Nah, itu perbedaannya. Dan pada kesempatan kali ini, Kak Reza, kita akan membahas tentang seperti apa pantun dan bagaimana melengkapi pantun. Dan itu masuk ke indikator pertama Ibu ya? Iya. Melengkapi pantun. Iya, tepat sekali. Mungkin kita bisa langsung saja membahas untuk indikator pertama ini Bu, silahkan. Ya, baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas paket soal yang ketujuh, yaitu bagaimana adik-adik nanti untuk melengkapi sebuah pantun. Nah, pantun itu merupakan salah satu jenis karya sastra lama yang asli berasal dari Indonesia. Nah, kita wajib untuk melestarikan ini. Dan ingat adik-adik ya, kita tetap harus melestarikan budaya asli Indonesia. Nah, untuk itu kita coba lihat indikator yang pertama, yaitu melengkapi pantun. Coba kita cermati pantun yang rumpang berikut. Jalan-jalan ke pasar Lempuyang, membeli kain barang sehelai. Jika ingin selalu disayang, nah ada titik-titik-titik. Ingat ya adik-adik, ketika menemukan pantun seperti ini, adik-adik ingat, ini kata terakhir yang ada di sana, yaitu di akhir, itu ada berakhiran ang. Kemudian yang kedua, larik yang kedua berakhiran dengan ai. Yang ketiga, ang lagi, karena ini disebut dengan pola rimanya harus sama. Ini A, sedangkan ini B, B. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut, yang mana tadi kita coba lihat sudah A, B, berakhiran dengan ai tadi ya. Karena berakhiran dengan ai, kita lihat ini berakhiran dengan A semua. Sehingga tidak mungkin itu berakhiran dengan A, tetapi berakhiran dengan ai. Oleh karena itu jawabannya tentu saja yang D di sini ya.
Ini mohon maaf, ini A, B, C, D. Nah, seperti iya. itu. Nah, mengapa demikian? Kita lihat bahwa sebuah pantun itu merupakan salah satu karya sastra Melayu lama. Ini merupakan karya sastra Melayu yang asli ya, dan sampai sekarang masih dikembangkan. Mengapa masih dikembangkan? Ini merupakan budaya asli, terutama masih dikembangkan di Minang ya, dijadikan jika ingin melamar, ingin ada acara-acara adat itu memakai pantun untuk bahasa mereka. Ya. Kemudian di dalamnya itu mempunyai arti ucapan yang teratur serta di dalamnya pengarahan yang mendidik. Oleh karena itu sifatnya banyak sekali berupa nasihat-nasihat di sini. Nah, selain itu juga di dalam pantun harus dipenuhi syarat-syarat pantun. Ini adik-adik di rumah. Iya. Mengapa harus ada syarat-syarat pantun? Karena pantun yang kita temui itu sekarang ini adalah pantun-pantun yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ada karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pantun. Yang pertama, pantun itu terdiri atas 4 baris. Ini Ya. wajib ya. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Mengapa nanti kita bahas ya. Kemudian yang selanjutnya 2 baris pertama itu disebut sebagai sampiran dan 2 baris berikutnya itu adalah isinya. Kemudian pantun itu lebih mementingkan rima akhir dan rumus rima secara kode abjad yaitu A, B, A, B. Nah, ini merupakan syarat-syarat pantun yang harus dipenuhi oleh adik-adik ketika melengkapi pantun. Nah, mengapa tadi jawaban kita adalah D. yang D? Nah, kita bahas sekarang bahwa pada puisi atau puisi lama atau pantun ini berakhiran dengan ang. Ini sama. Karena pola rimanya tadi adalah A, B, A, B. Maka yang A ini harus sama. Berakhiran dengan ang, ini ang. Ini disebut pola rima A, A. Kemudian ini berakhiran dengan lai, ini juga lai. Sehingga ini B, B. Itu seperti itu. Sehingga pola rimanya A, B, A, B. Tapi untuk pola rima pantun itu sendiri apakah hanya berbentuk ABAB atau? Memang pola pantun sendiri memang hanya berbentuk ABAB saja. Jadi mungkin kalau dalam menjawab soal itu teman-teman juga langsung bisa melihat akhirannya Bu ya? Melihat akhirannya saja tanpa melihat depannya juga bisa begitu. Asal akhiran di dalamnya sama. Kemudian setelah ternyata jawaban di sini sama mirip baru dibaca di bagian awal. Iya, baik Bu Eti. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang nomor 2 Ibu masih. Iya, kita berkaitan lanjutkan pantun, dengan Ibu, ya? soal nomor 2. Angin laut terlihat datar. Titik. Ya, kita sambil menyaksikan ada Iya. tayangan. Angin laut terlihat datar. Kita titik. Kalau ada ingin pintar, titik. Ini sama-sama berakhiran A dan A. Ya. Nah, seperti itu. Maka jawabannya yang mana? Adik-adik ingat, apakah ombak bergulung-gulung, sembahyanglah setiap saat. Berarti ini kalau bergulung-gulung berakhiran dan at. Nah, berarti rimanya tidak sama. Tidak Atau sama. yang B, gemuruh menggelegar atau belajarlah agar pintar. Berarti ar. Atau yang C di sini, atau yang C, angin bertiup sepoi-sepoi. Janganlah hidup santai. Di sini ai. Atau ombak menggulung ke angkasa, sopan santunlah dalam bahasa. Nah, kita lihat di sini berakhirannya sama di sini. A. Berarti pola rima yang di sana tadi itu jawabannya tentu saja yang D. Yang D. Nah, seperti itu. Jadi cara menentukannya memang kita perhatikan di sini karena ini adalah rima atau larik kedua dan keempat, maka pola rimanya sama. Dan ini sopan santunlah dalam bahasa. Karena yang diminta apa tadi? Yang diminta adik-adik pahami bahwa angin laut kalau adik ingin pintar, sopan santunlah dalam bahasa. Nah, seperti itu. Itu isi dari pantun tersebut, Kak Riza. Iya. Baik, terima kasih Bu Eti dan teman-teman sekalian. Itu dia tadi kita sudah membahas 2 soal mengenai pantun dan kita masih akan terus membahas soal-soal berikutnya. Oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana karena siaran pendidikan interaktif masih akan kembali setelah yang satu ini.